I'm okay. I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Serineng Dewi. Saya dari kelas SI 23B dengan MPM 2331145. Saya akan menjelaskan tentang mengelola dalam lingkungan bisnis global. Globalisasi membawa tantangan dan peluang. Sudut pandang dari global terdiri dari parokialisme, yaitu pandangan sempit pada dunia. 3. Sikap dasar bisnis internasional. Yang pertama, sikap etnosentris. Yang kedua, sikap polisentris. Dan yang ketiga, sikap geosentris. Tantangan dalam lingkungan global. Yang pertama, harus sanggup menghadapi munculnya pesaing-pesaing baru yang tiba-tiba. Yang kedua, harus menyadari atau menerima perbedaan-perbedaan dalam aspek budaya, politik, dan ekonomi di antara negara-negara. Yang ketiga, harus berhadapan dengan meningkatnya ketidakpastian, rasa takut, dan cemas. Yang keempat, harus menyesuaikan dengan perubahan-perubahan lingkungan global. Dan yang kelima, mampu menghindarkan sikap parokialisme atau disebut juga dengan pandangan sempit pada dunia. Selanjutnya, perbedaan jenis organisasi global. Yang pertama, multinational corporation yang biasa disebut MNC, perusahaan yang menyelenggarakan operasi secara berarti di berbagai negara, tetapi mengelola operasi tersebut di basis negara asal. Yang kedua, transnational corporation yang biasa disebut TNC, perusahaan yang menyelenggarakan operasi yang signifikan lebih dari satu negara, tetapi mendesentrasikan manajemen ke negara lokal. Yang ketiga, borderless organization, jenis organisasi global yang menghilangkan batas-batas geografis artifisial. Selanjutnya, tiga tahap cara perusahaan menjadi global. Tahap pertama, mengekspor ke luar negeri atau mengimpor dari luar negeri. Namun, tanggung jawab para manajer masih pada tahap ini pasif. Tahap yang kedua merupakan metode awal untuk masuk ke luar negeri secara terang-terangan. Tahap yang ketiga, operasi internasional yang mapan. Selanjutnya, mengelola di lingkungan global. Yang pertama, politik, lingkungan hukum. Kestabilan dan ketidakstabilan dari sistem hukum dan politik negara tersebut, contohnya dalam prosedur hukum yang harus dibuat dan diikuti perbedaan-perbedaan dalam hal undang-undang dan peraturan di berbagai negara. Hal yang menyangkut
beberapa aspek tentang pengaruhnya dengan terhadap praktek, kegiatan bisnis, dan lain-lain. Yang kedua, ekonomi. Lingkungan ekonomi. Sistem ekonomi mencakup ekonomi pasar, market ekonomi, yaitu suatu sistem ekonomi di mana sumber daya terutama dimiliki dan dikendalikan oleh sektor swasta. Ekonomi komando. Komen ekonomi, yaitu suatu sistem ekonomi di mana semua keputusan dan kebijakan ekonomi direncanakan dan dikontrol oleh pemerintah pusat negara tersebut. Dan yang ketiga, lingkungan kebudayaan. Kekuatan lingkungan global terakhir adalah perbedaan budaya berbagai bangsa. Contohnya adalah ciri-ciri khas budaya orang Amerika yang umum dikenal, yaitu sangat informal, lugas, suka bersaing, gemar berpartisipasi, mandiri dan individualistis, gemar bertanya, tidak menyukai keheningan, menghargai ketepatan waktu, dan menghargai kebersihan. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.